dipersembahkan oleh, didukung oleh belum pernah terjadi dalam belantika musik Indonesia ada 60 gitaris bergabung bersama-sama membuat sebuah album. Dan lebih hebat lagi, mereka tidak mau dibayar untuk album tersebut. Apa yang terjadi? Mengapa sampai mereka tidak mau dibayar dan untuk apa album itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, ada baiknya kita panggil Pongky, Baron, Dewa Bujana, dan Baim. Thank you. Ya, terima kasih. Kami dari... Belum. Sabar dulu. Kita mulai dari Pongky dulu. Pongky. Ya mas. Di tangan saya ini ada sebuah album musik yang melibatkan begitu banyak gitaris di Indonesia. Boleh cerita? Karena dengar-dengar idenya awal mulanya datang dari yang namanya Pongky. Jadi ide album itu justru karena saya menonton Kick Andy. Serius. Tunggu, ini penting ini. Enggak, biasa aja, enggak penting-penting amat. Buat saya penting. Oh iya. Yang punya acara. Yang punya. Terus saya melihat yang acara yang tahun lalu yang saya belum ikut. Memang nggak pernah diajak memang. Terus teman-teman gitaris ini mulai ikut ke gerakan 1000 gitar ini, tapi belum ada albumnya. Saya lihat acara itu menarik sekali dan saya langsung telepon Adip. Adip ini adalah dan Ricky adalah penggagas gerakan 1000 gitar. Saya telepon, Dip, kenapa acara gerakan 1000 gitar ini nggak ada albumnya gitu? Ya siapa yang mau ngurus gitu. Menarik juga ide, cuman siapa yang mau ngurus? Ya nggak tahu keberanian dari mana. Saya bilang ya udah nggak apa-apa kalau memang saya dipercaya untuk mengurus ini menjadi sebuah album, saya nggak masalah karena paling tidak ada dua yang bisa dicapai kalau album ini ada. Yang pertama, hasil dari album ini bisa digunakan untuk membeli gitar sebanyak mungkin karena rencananya kalau misalnya albumnya waktu itu dibuat, maka 100% hasilnya untuk membeli gitar lagi. Yang kedua, ini jadi semacam kayak momen penting buat teman-teman gitaris untuk bisa kumpul tapi dalam bentuk album gitu. Sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang lahirnya album Satu Gitar, 1000 Nada, Sejuta Harapan. musik adalah bahasa universal yang bisa menjangkau semua kalangan masyarakat. Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-6, Rolling Stone melaunching gerakan sosial yang diberi nama 1000 Gitar untuk Anak Indonesia dan melibatkan beberapa musisi tanah air. Melalui gerakan ini, 1000 gitar akustik diberikan kepada anak-anak kurang mampu tanpa melihat suku, ras, agama, dan status. Dengan harapan agar mereka terus semangat dalam bermusik. Gerakan ini resmi diluncurkan pada bulan Mei 2011 dan masih berjalan sampai sekarang. Dalam kurun waktu 1 tahun, lebih dari 500 gitar sudah didistribusikan ke berbagai tempat seperti rumah singgah, panti asuhan, dan bahkan penjara. Tidak hanya sampai di situ, para musisi yang ikut terlibat dalam gerakan ini kemudian berkolaborasi membuat album kompilasi dan melahirkan sebuah lagu theme song yang berjudul Satu Gitar 1000 Nada. Untuk melewati bila berjalan sendiri, tetapi ada gitar ini, dia teman yang sejati. Melibatkan para gitaris yang tergabung dalam aliansi Gitar Indonesia. Hasil penjualan album ini digunakan sepenuhnya untuk gerakan 1000 gitar untuk anak Indonesia. Satu gitar 1000 nada, beri sejuta harapan untuk kita.
Masih ke Pongki ya. Berapa banyak persisnya gitaris yang terlibat dalam album ini? Awalnya cuman 10, tetapi di dalam perjalanannya kita tidak bisa menolak atau menahan mereka yang ingin sumbangsih juga. Puji Tuhan ada 60 ya, 60 gitaris dalam satu album. Itu gitaris yang bukan main-main itu, bener-bener gitaris yang istilah kata memang top Indonesia gitu. Iya. Nah, berapa lagu di sini ya? Lagunya 22, jadi double album, double CD. Nah, gitu. apakah betul semua yang menyumbangkan lagu di sini dan bermain mendukung album ini tidak dibayar? Boleh ditanya kepada akuntan masing-masing. Apa pesan yang paling kuat yang ingin disampaikan melalui album ini? Atau paling tidak lagu Satu Gitar, 1000 Nada? Gitar buat saya pribadi itu benar-benar merubah hidup. Bagaimana dengan mereka yang di luar sana yang mungkin juga punya kisah yang kurang lebih mirip dengan saya, bahwa mereka juga berubah hidupnya karena musik, tapi instrumennya nggak ada. Ke Baron ya. Bagaimana reaksi Baron ketika Pongki menghubungi untuk membuat album ini? Saya berpikir bahwa ya kapan lagi untuk mengajak mereka. Ternyata yang saya ajar semuanya bilang sampai telepon, ayo mau ikut. Jadi teman-teman antusias ya waktu Sangat mendengar antusias ini. sekali, Dan Anda kan berhasil mengumpulkan berapa? 26 gitaris ya, waktu itu dalam waktu 3 hari saja ya. Saking Ya. antusiasnya teman-teman ya. Itu ajaib sekali gitu. Oke. Kalau Dewa Bujana bagaimana sampai terlibat di urusan ini? Waktu saya dihubungin, saya langsung bilang, kebetulan saya ada lagu waktu itu buat kepentingan album sendiri. Lagu apa judulnya ini? Masa kecil. Ini cerita tentang apa lagu ini? Ya, gerakan 1000 gitar ini mengingatkan saya tentang masa lalu saya juga. Tentunya dulu juga nggak gampang untuk punya gitar kayak Pongki cerita, dan ya saya ingat masa kecil saya aja dulu, dan dengan adanya Rolling Stone menyiapkan 1000 gitar tentunya buat anak kecil tentunya ya, yang punya angan-angan bisa tercapai. Baim. Jadi yang menyanyikan lagu Satu Gitar 1000 Nada, Baim. Ya, awalnya tadi maunya sih ada penyanyi Iya. khusus untuk nyanyiin lagu itu. Terus gitarisnya memang main gitar aja. Jadi Mas Pongki itu sering bertukar pikiran dengan Mas Adib, dengan saya juga. Akhirnya memang kepentok tuh di masalah jadwal, masalah waktu. Sampai sebulan lebih pun saya ingat banget ketika kita coba kumpulin materi, baru 2 sampai 3 orang yang ngumpulin materi ke Pongki. Dan pertama kali yang masuk studio saya ingat banget itu Mas Bujana di studionya Baron, dan menyerahkan masternya pertama kali pun Mas Bujana. Iseng-iseng kita masukin Twitter. Dari situ kayaknya pemain gitar semua juga, wah ini kayaknya proyeknya serius nih gitu loh. Jadi besok-besok itu langsung semua pada ngumpulin. Secara keseluruhan apa tantangan terbesar yang dihadapi sampai akhirnya ini terwujud? Yang pertama pasti waktu. Yang kedua, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis sebenarnya, dan pertanyaan itu wajar. Tapi saya nggak bisa jawab. Contohnya gini, nanti ngurus labelnya, ini kan masing-masing gitaris punya perusahaan rekaman di mana mereka bernaung. Nanti ngurus labelnya gimana? Saya bilang saya nggak mau tahu, Mas Adib aja yang urus, saya lempar body. Akhirnya Mas Adib dengan kekuatan diplomasi dia keliling lah label-label itu satu-satu didatengin. Supaya semuanya juga tidak menuntut apa-apa dari sini. Yang penting bagaimana ini sampai ke masyarakat, karena album gitar itu kan susah sebenarnya, sangat segmented gitu. Dan tidak semua media mau mensupport kami gitu. Makanya kita sangat-sangat senang bisa kumpul semua, bisa ada di Metro TV, di Kick Andy, karena ini bentuk dukungan yang sangat berarti sekali buat komunitas kita. Satu gitar